Bab 16, Menjual Barang Rampasan. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Tiket masuk malam, pagi yang cerah dan hari yang normal bagi penduduk wilayah dalam, tetapi S adalah awal dari perjalanan barunya. S memakan sarapannya yang disediakan oleh penginapan dan memulai penjelajahannya di wilayah dalam. Ia menerima peta wilayah dalam dari resepsionis wanita itu. Setelah mempelajari peta itu beberapa lama, S memutuskan untuk pergi ke pasar utama wilayah dalam kota Riverflower. Wilayah dalam tidak memiliki pasar terpisah untuk pil dan senjata dan ini adalah satu-satunya pasar di seluruh wilayah dalam. Wilayah dalam dibagi menjadi banyak wilayah oleh keluarga bangsawan yang berbeda, sebagian besar wilayah dalam berada di bawah kendali keluarga-keluarga ini. Itulah sebabnya hanya ada satu pasar yang dikendalikan oleh semua keluarga bangsawan bersama-sama. Setiap keluarga yang memiliki properti di wilayah dalam atau kota dalam disebut keluarga bangsawan. S pergi ke sana untuk menjual pil setengah putih ini. Pasar utama wilayah dalam penuh dengan aktivitas. Banyak pedagang datang ke sini dari luar kota untuk menjual barang-barang mereka dan membeli makanan khas kota Riverflower. Bagaimanapun juga, itu adalah kota bintang 2. Di bagian tengah pasar utama, tempat ini adalah area tersibuk di seluruh pasar. Ada bangunan besar setinggi 15 lantai di sini dan itu cukup terkenal. Namanya adalah toko, Kelby Pills dan Weapons. Toko ini terkenal karena dimiliki oleh keluarga Kelby, salah satu dari 3 keluarga bangsawan teratas di Riverflower City. Keluarga Kelby memiliki sejarah selama 100 tahun dan juga merupakan keluarga petani. Itulah sebabnya mereka menguasai sebagian besar area dalam kota dan tidak ada yang berani mengganggu mereka di dalam kota. S saat ini berdiri di depan toko, Kelby Pills dan Weapons. Ketika dia datang ke pasar utama, dia bertanya-tanya tentang toko-toko yang berurusan dengan bisnis pil dan dia menemukan tentang toko, Kelby Pills dan Weapons. Itu adalah salah satu toko terbesar di sini yang membeli pil dari pedagang luar dan yang terpenting mereka tidak bertanya tentang asal barang atau informasi pribadi apapun tentang pelanggan mereka. Itulah sebabnya S memilih toko ini untuk menjual jarahannya. Ketika S memasuki toko, dia bahkan tidak sempat melihat-lihat ketika seorang wanita muda cantik datang di depannya dan berbicara sambil tersenyum. Pelanggan yang terhormat, bisnis apa yang Anda jalankan? Apakah Anda menjual untuk dibeli? Dia tidak berbasa-basi dan bertanya langsung kepadanya karena toko itu cukup ramai sehingga sepertinya dia terburu-buru untuk berurusan dengan orang lain. Saya ingin menjual pil saya. S menjawab dengan meringis ketika dia melihat kerumunan besar di sana. Dia tidak ingin banyak orang melihat wajahnya. Pelanggan yang terhormat, Anda datang ke tempat yang tepat. Silakan ikuti saya ke lantai 2. Di sana, penilai ahli akan menilai kualitas pil Anda dan memberi Anda harga yang pantas. Kata wanita muda itu sambil tersenyum. Dia telah bekerja di sana selama bertahun-tahun dan dapat menilai seseorang yang berurusan di sana hanya dari penampilan dan sikapnya. Dia tampaknya berasal dari kota bintang 1, seorang tukang rongsokan. Dia mengejek dalam hatinya dan menambahkan S ke dalam daftar tukang rongsokannya. Jika S berasal dari daerah pedalaman atau berstatus lebih tinggi, pakaiannya tidak akan sekuno ini dan terbuat dari bahan biasa. Siapapun dapat mengetahui bahwa dia miskin atau bukan dari kota kelas atas. Dan kesalahan terbesarnya adalah dia tidak pernah memberitahu jenis barang apa yang dia jual sejak awal. Dia seharusnya menunggu untuk menemukan tempat yang tenang terlebih dahulu dan kemudian menunjukkan keahliannya. Nah, apa yang bisa dilakukan S yang malang? Dia bukanlah pedagang yang cerdik dan masih sangat muda dan tidak berpengalaman. Dia baru saja menjadi kaya dan tidak tahu bagaimana cara menangani kekayaan, tidak peduli seberapa berhati-hatinya dia pasti akan membuat kesalahan. Lantai kedua toko itu tidak seramai lantai pertama. Wanita muda itu membawa S ke meja kasir kecil, di sana ada seorang lelaki tua berambut abu-abu yang duduk dengan nyaman di kursi kayu. Tuan Matthew, pria ini ingin menjual pil di sini, bisakah Anda menilai pil itu dan memberi harga yang pantas? Kata wanita itu sambil mengedipkan mata pada lelaki tua itu, yang hanya dia yang memperhatikan dan tahu persis apa artinya. Namun, S langsung menyadari ada yang tidak beres ketika dia memberinya sinyal karena mereka tidak dapat menyembunyikan rasa jijik mereka dari soul sense-nya. Itu adalah indera kedua yang dia terima setelah membentuk inti jiwa, soul sense. Itu adalah kemampuan bawaan dan terus aktif. Itu membantu S mendeteksi fluktuasi jiwa orang lain,
dengan itu dia dapat merasakan perubahan suasana hati atau kesadaran pihak lain dan mendeteksi musuh dengan pikiran jahat 10 meter di sekitarnya. Sepertinya ada yang tidak beres dengan mereka berdua dan indera jiwa ini cukup luar biasa. S berpikir dengan muram dan siap jika sesuatu terjadi, dia akan melarikan diri. Orang tua ini adalah salah satu dari banyak murid penilai di toko ini dan semua orang memanggilnya Tuan, karena usianya yang sudah tua dan menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua, dia sebenarnya bukan penilai utama. Ketika lelaki tua Matthew menerima sinyal, dia langsung tahu bahwa anak ini adalah orang desa dan dia tidak perlu serius saat berhadapan dengannya. Haha, tentu saja aku akan memberi adik kecil ini harga yang pantas. Adik kecil, tunjukkan padaku pil apa yang ingin kau jual, kata Matthew sambil tersenyum seperti seorang tetua yang sedang berbicara dengan juniornya. Jika S tidak menyadari penghinaan tersembunyi di matanya, dia akan mengira lelaki tua ini adalah orang yang cukup baik. Sekarang dia tidak mempercayai kata-kata manisnya, tetapi dia tidak bisa pergi begitu saja sekarang dan sudah ada di sini, jadi dia memilih untuk menunjukkan pil kepadanya terlebih dahulu dan melihat apa yang akan dilakukannya. Ini ada 107 pil setengah putih di dalam tas ini, kamu bisa memeriksanya dan memberiku harganya. S membuka tas tali dan membiarkan lelaki tua itu melihat botol-botol pil di dalamnya. Tuan Matthew terdiam karena dia pikir hanya akan ada 2 atau 3 pil di tangan bocah nakal ini, tetapi S mengeluarkan 107 pil. Wanita muda itu juga tercengang dan menarik napas dalam-dalam. Matthew tua menjadi serius setelah mengetahui jumlah pilnya. Aku tidak bisa membiarkan kesepakatan ini gagal. Dengan kesepakatan seperti ini, dia bisa mendapatkan promosi dan naik ke lantai toko yang lebih tinggi. Wanita muda itu juga memiliki pikiran yang sama dengan lelaki tua itu. Pelanggan yang terhormat, silakan duduk di sini dan aku akan membawakan es teh untukmu. Dia berkata dengan senyum lebar dan bergegas pergi untuk membawakan es teh untuk S. Ya, kamu bisa menunggu di sini sambil menikmati es teh. Rasanya cukup enak dan aku akan menilai kualitas pil ini dan memberimu harga yang pantas. Jangan khawatir, aku akan bersikap adil dengan harga itu. Master Matthew berkata dengan tulus kali ini dan mulai membuka botol untuk menilai pil di dalamnya. S geli dengan perubahan sikap 180 derajat kedua orang itu. Karena mereka bersikap jujur kali ini, dia tidak akan bersikap sopan lagi dan duduk dengan nyaman di kursi dan mulai menunggu hasil akhir penilaian. Setelah beberapa saat, wanita muda itu juga datang dengan set teh klasik di nampan di antara kedua tangannya. Dia menyajikan secangkir es teh untuk S. S mencium aroma harum unik yang membuatnya merasa dingin dan menyesapnya sedikit. Rasa dingin namun hangat menyebar di gundukannya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dengan keras, teh yang enak. S bahkan tidak pernah minum teh biasa sebelumnya apalagi yang mahal ini, dia tidak tahu malu di sini. Namun teh ini rasanya cukup menyegarkan dan bahkan mengandung ki di dalamnya. Dia bahkan berpikir untuk membeli beberapa kilogram teh ini. Bagaimanapun juga, dia seorang pecinta kuliner. Sementara S menikmati es teh, Pak Tua Matthew sedang menilai pil satu persatu. Tiba-tiba dia membuka tutup botol pil berwarna merah dan aroma ki yang kental memasuki lubang hidungnya. Matthew merasa seperti kinya mulai beredar lebih cepat di dalam tubuhnya. Dia dengan cepat menutup tutupnya dan memindai sekelilingnya dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya, dia menjadi sedikit rileks. Namun, Matthew sangat salah tentang dugaannya ini karena indera jiwa S terkunci padanya sejak awal, dan gelombang jiwa yang besar atau perubahan suasana hatinya ini tidak luput dari perhatian indera jiwa S. Hanya S yang tidak tahu apa yang ditemukan lelaki tua itu di dalam botol pil itu, jadi dia hanya diam dan terus mengamatinya dengan indera jiwanya. Matthew tidak tahu bahwa S telah memperhatikan pil itu karena kesadarannya yang menggerahkan. Orang tua itu berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan napasnya dan meletakkan botol merah di samping seperti semua botol pil lainnya dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Master Matthew melihat ke dalam tas dan dia menemukan botol merah lain seperti yang terakhir. Dia dengan cepat mengambilnya dan kali ini dia tidak membuka tutupnya sepenuhnya, hanya sedikit. Aroma yang sama memasuki hidungnya. Dia dengan cepat menutup tutupnya dan meletakkannya dengan botol merah lain dengan gembira. Dia mencari dengan matanya apakah ada botol lain dengan jenis yang sama tetapi hanya ada 2 sehingga dia sedikit kecewa. Setelah 15 menit Master Matthew menyelesaikan penilaiannya dan memanggil S untuk menyelesaikan harga bersamanya. Adik kecil,
Aku sudah menilai semua pilmu dan semuanya bermutu setengah putih seperti yang kau katakan. Karena itu, aku akan memberimu harga yang sama seperti yang kami berikan kepada pelanggan tetap kami karena kau membeli bisnis besar ini untuk kami dan itu menunjukkan ketulusanmu. Total ada 107 pil, 52 diantaranya adalah pil penyembuh yang harganya 100 koin rubi per pil, 30 pil ki yang harganya 200 koin rubi per pil, dan 25 pil pembuka gerbang minor yang harganya 500 koin rubi per pil. Dengan total 23.700 koin rubi. Ini adalah harga paling adil yang bisa kau dapatkan di seluruh pasar utama. Kata Master Matthew dengan percaya diri, dia benar-benar memberinya harga yang adil tetapi ada juga kelicikan yang sangat tersembunyi di matanya yang tua. Es tahu bahwa pil-pil ini bernilai sebanyak ini sejak awal tetapi dia bisa merasakan orang tua ini menyembunyikan sesuatu darinya dan itu pasti tentang 2 botol merah itu. Dia bukan anak naif yang pernah ditipu oleh Billy lagi dan sudah belajar dari kesalahannya. Jadikan 23.500 koin rubi. Aku butuh 2 pil penyembuh ini untuk diriku sendiri, jadi aku tidak akan menjualnya. Es meraih 2 botol merah itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia tidak memberi kesempatan kepada lelaki tua licik itu untuk menolak ketika Matthew melihat Es mengambil 2 botol pil itu, dia kehilangan ketenangannya dan langsung berteriak, "Tidak." Matthew hendak menyerang Es ketika dia memaksa dirinya untuk berhenti karena dia akhirnya ingat berdiri di toko Kelby Pills dan Weapons. Karena teriakannya yang keras, semua orang di sekitar mulai memperhatikan. "Apa? Jangan bilang, aku butuh izinmu untuk menjual barang-barangku. Apakah toko Kelby Pills dan Weapons memperlakukan pelanggannya seperti ini?" Es memanfaatkan situasi ini dan meninggikan suaranya sambil menanyai Matthew. Seperti yang diantisipasi Es, semua orang di sekitar mereka mulai melihat ke arah lelaki tua Matthew dengan tatapan ragu dan mulai saling membisikkan sesuatu. Petugas itu juga panik, orang tua ini tidak pernah melakukan hal seperti ini, apa yang terjadi? Dia bertingkah seperti orang bodoh. Tidak, itu hanya kesalahpahaman, kamu bisa melakukan apa saja dengan barang-barangmu. Aku hanya merasa tidak enak badan jadi aku kehilangan kendali. Semua orang, aku minta maaf karena membiarkan kalian semua melihatku dalam keadaan seperti ini. Aku harap semua orang bisa memaafkan kekasaran lelaki tua ini. Matthew membungkuk meminta maaf kepada semua orang. Anak nakal ini licik sekali. Kalau dia tidak buru-buru mengambil pil-pil itu, aku tidak akan pernah bertingkah seperti orang tolol. Dia menipuku agar bertindak gegabah dan sekarang aku tidak bisa berbuat apa-apa sementara dia bisa mengambil pil-pil itu. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Matthew menggertakkan giginya karena frustrasi dan benar tentang Es yang mengecohnya dengan bertindak seperti itu. Sekarang Es bisa pergi dengan aman dengan pil-pil mencurigakan itu. Itu hanya kesalahpahaman dan kami pikir akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, sungguh mengecewakan. Mari kita urus urusan kita sendiri, kata seseorang yang menonton sambil terkekeh. Dan setelah mendengarnya semua orang juga terkekeh dan mulai mengurus urusan mereka sendiri lagi. Petik 2. Haha, adik kecil, semua pil ini milikmu jadi terserah padamu untuk menjualnya atau tidak. Jadi, jual saja apa yang kau inginkan dan ambil apa yang tidak ingin kau jual. Kami tidak keberatan. Pak Tua Matthew menoleh ke Es dan berkata sambil tertawa datar yang terlihat sangat jelek. Oh, jangan khawatir. Aku hanya butuh 2 pil penyembuh ini untuk diriku sendiri. Aku menjual semua pil lainnya kepadamu. Es menjawab dengan senyum polos seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Pergi dan laporkan transaksi ini ke lantai atas dan dapatkan 23.500 koin rubi untuk adik kecil kita di sini. Aku sedang tidak enak badan saat ini jadi aku akan pensiun hari ini. Pak Tua Matthew pergi ke lantai atas gedung dengan tergesa-gesa dengan wajah kesal. Kenapa dia pergi ke sana? Pikir pelayan muda itu tetapi tidak dapat menemukan jawaban. Dia tidak memutuskan dan segera mengambil hak Es. Ini kartu kristal rubi, 23.500 koin rubi milikmu ada di dalamnya. Kau dapat menggunakannya seperti mata uang biasa atau menarik koinmu dari mana saja di negeri-negeri kota. Kata pelayan muda itu sambil memberikan Es sebuah kartu kristal persegi kecil berwarna putih. Di atasnya, ada 23.500 yang ditulis dengan warna merah. Es pernah mendengar tentang kartu kristal ini sebelumnya, kartu ini dapat digunakan di mana saja di negeri tingkat 4, jadi dia tidak terkejut dan menerima kartu putih itu. Setelah menyelesaikan urusannya,
dia segera pergi karena dia tahu bahwa lelaki tua itu tidak baik dan tidak punya niat baik. Garis bawah 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 garis bawah. Lelaki tua Matthew sedang terburu-buru menuju lantai atas gedung toko Kelby Pills dan Weapons. Matthew baru saja memasuki lantai 3 ketika seorang lelaki menghalangi jalannya, dan mengejeknya dengan nada menghina. "Pak tua, kemana kau pergi terburu-buru seperti ini? Pelan-pelan saja atau kau bisa mati kelelahan." Hehe, wajah lelaki ini tidak begitu menarik dan terlihat agak biasa dengan rambut hitam pendek. Dia adalah alkemis magang Caleb. Dia sangat sombong karena dia adalah alkemis magang di usia 26 tahun. Itulah sebabnya keluarga Kelby memberikan banyak sumber daya padanya, dan ingin mendidiknya menjadi alkemis putih. Namun, menjadi alkemis peringkat putih tidaklah mudah. Itulah sebabnya keluarga Kelby menempatkan Caleb di toko ini sehingga dia bisa mendapatkan pengalaman dan membuat pil untuk toko sambil bekerja. Itu adalah bentuk latihan dan dia dapat meningkatkan keterampilan alkemisnya dengan cukup cepat dengan cara ini. Namun, semua perhatian, sumber daya yang diurai, dan mudah diperoleh ini membuat Caleb sangat sombong dan sekarang dia tidak memandang siapapun. Dia tidak mendengarkan siapapun kecuali para petinggi keluarga Kelby dan keturunan langsung mereka dan selalu suka bermain-main. "Tuan muda Caleb, orang tua ini memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan jadi mohon maafkan orang tua ini karena tidak menghibur Anda," kata Matthew dengan hormat tetapi ada permusuhan yang jelas di matanya karena kutukan awal Caleb, tetapi sayangnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sesuatu yang penting ya memberitahuku apa itu dan aku akan memutuskan apakah itu penting atau tidak. Caleb meringis setelah mendengarkan Matthew. Jika dia ingat dengan benar, lelaki tua ini sangat sopan dan sekarang dia menunjukkan ketidaksenangannya secara terbuka, ada yang tidak beres. "Tuan muda, tolong sekali ini saja, bisakah Anda tidak seperti ini? Ini cukup penting untuk melaporkannya kepada pemilik toko sendiri," kata lelaki tua Matthew sambil mendesah frustrasi. Jika itu orang lain, dia pasti sudah menamparkan mereka ribuan kali sekarang. "Kamu," Caleb baru saja akan marah pada lelaki tua yang kasar ini tetapi pikirkan lagi dengan hati-hati, apa yang sepenting itu untuk melaporkannya kepada pemilik toko sendiri. Dia bahkan menyinggung perasaanku karenanya. "Baiklah, aku harus melihatnya sendiri. Ayo pergi, aku ikut denganmu. Kalau itu tidak sepenting yang kau katakan, hehe. Kau tahu apa yang akan terjadi saat suasana hatiku sedang buruk, kan?" Caleb tersenyum muram dan pergi bersama Matthew. Mereka mencapai lantai 15 dalam hitungan menit. Lantai 15 toko ini didekorasi dengan sangat indah dengan batu giok dan marmer mahal. Orang bisa melihat kota bagian dalam sambil berdiri di depan jendela ini dan menikmati pemandangan kota yang indah di malam hari. Saat ini, seorang pemuda berambut hitam, berkulit pucat, dan berpakaian mewah sedang duduk di kursi di samping jendela dan memperhatikan pasar yang ramai dengan wajah tampannya yang cemberut. "Apa maksudmu kau tidak bisa menemukannya dimanapun? Apakah dia hantu? Apakah kau sudah mencari di setiap area di wilayah luar?" Pemuda itu berbicara dengan lembut tetapi ada kemarahan yang jelas dalam suaranya, dia tidak kehilangan ketenangannya. "Ya Tuan muda, saya bahkan mencari di daerah kumuh, tetapi hanya ada orang biasa yang tinggal di sana. Sepertinya setelah orang, hantu hitam, itu merampok toko si gendut itu, dia meninggalkan kota. Dia mungkin takut tertangkap dan melarikan diri setelahnya." Ada sosok yang berlutut di depan pemuda itu. Sosok itu mengenakan baju besi ringan berwarna hitam di seluruh tubuh, tidak ada yang bisa melihat sosoknya dengan jelas dengan baju besi itu dan topeng rubah hitam ada di wajahnya. Orang hanya bisa melihat matanya yang berwarna coklat melalui lubang mata topeng itu. Dari suaranya yang indah hingga ekstrim dan enak didengar, itu adalah suara seorang gadis muda. "Rubah hitam, aku tidak marah karenamu, hanya saja sangat disayangkan aku tidak bisa mendapatkan pion baru dan yang terpenting menemukan rahasia orang hantu hitam itu," kata pemuda itu dengan kecewa. Orang bisa melihat keserakahan yang kuat ketika dia berbicara tentang rahasia hantu hitam di matanya. Siapapun yang dapat membuka perbendaharaan bintang 1 dalam hitungan menit pasti memiliki rahasia misterius padanya dan dia hanya menginginkan rahasia itu sejak awal. Adapun menerimanya sebagai pion, itulah pilihan Black Ghost. Jika Black Ghost mau menjadi alatnya, dia akan mengurusnya, tetapi jika tidak,
dia akan melakukan apa yang selalu dia lakukan terhadap musuh-musuhnya, membunuh tanpa ampun. Pemuda itu masih memikirkan rahasia, Black Ghost, ketika dia mendengar langkah kaki mendekat dan berkata dengan tenang, "Kau bisa pergi dulu dan melihat apakah masih ada jejak yang tersisa dari Black Ghost." Aku masih tidak berpikir orang dengan keterampilan seperti dia akan melarikan diri semudah ini. Setelah menerima perintahnya, Black Fox menghilang seperti asap. Tuan Muda Asher, Caleb ada di sini untuk mengunjungimu bersama Old Matthew. Suara keras Caleb bergema di ruangan yang sunyi itu. Nama pemuda ini adalah Asher Kelby, putra tertua dari kepala keluarga Kelby saat ini dan mungkin kepala keluarga Kelby berikutnya. Ia dikenal sebagai seorang jenius kultivasi karena ia telah membuka gerbang ketiga alam gerbang Ki. Ia cerdas, tenang, dan kejam. Itulah sebabnya dia adalah pemilik toko terbesar milik keluarga Kelby. Dia tidak mengampuni musuh-musuhnya, bahkan jika mereka hanyalah manusia biasa, dia akan membunuh mereka hanya untuk menyingkirkan masalah di masa depan. "Masuklah," kata Asher dengan nada netral. "Tuan Muda, orang tua ini ingin melaporkan sesuatu yang mendesak," kata Caleb sambil menunjuk Matthew di sampingnya sambil tersenyum. Dia tidak sombong seperti sebelumnya, bahkan dia takut pada Tuan Muda yang kejam ini. Bicaralah." Seolah-olah dia tidak tertarik pada kedua pengunjungnya, Asher masih melihat keluar jendela. Orang tua ini menyapa pemilik toko muda. "Saya ingin melaporkan, saya melihat dua pilki tingkat putih di tangan seorang anak laki-laki, yang tampaknya datang dari kota tingkat rendah atau di luar kota bunga sungai." Matthew dengan hormat mengulangi semua yang terjadi, dia tidak berani menyembunyikan apapun dari Asher. "Anak laki-laki itu terlalu pintar dan akhirnya saya gagal." Dia menyelesaikan laporannya tetapi dia melewatkan bagian di mana dia menginginkan pil itu untuk dirinya sendiri. "Di mana dia sekarang?" Asher berbalik dan menatap mata lelaki tua itu tanpa mengalihkan pandangan. Ada kilatan keserakahan di matanya seperti ketika dia berbicara tentang hantu hitam. Pil peringkat putih jarang ada di kota Bintang 2. Sebagian besar dari mereka berada di tangan penguasa kota dan bahkan alkemis kelas putih ada di rumah penguasa kota, dan Es memiliki dua di antaranya, bahkan dia tidak mengetahuinya saat ini. Bahkan, Caleb bingung dengan pertemuan lelaki tua Matthew, "Jika aku memiliki pil peringkat putih itu, aku bisa mencapai peringkat putih lebih cepat." Caleb berpikir dengan rakus tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang Asher tahu tentang pil peringkat putih itu, dia bisa melupakannya karena Caleb tahu dia tidak akan bisa mendapatkan satu pun dari mereka. Saat Matthew memberitahu Asher tentang pil itu menjadi miliknya. "Setelah berurusan dengannya, aku langsung berlari ke pemilik toko muda untuk melapor," kata Matthew kepada Asher dengan hormat. "Caleb bawa orang tua ini dan dua pengawalku. Aku butuh pil itu secepatnya. Kalau kalian tidak bisa mendapatkan pil itu, kalian berdua harus menghilang juga. Selain itu, pastikan tidak ada yang tahu tentang pil itu kecuali kita bertiga." "Apakah itu jelas?" Asher memperingatkan mereka dengan dingin saat matanya berubah dingin dan memancarkan niat membunuh yang kuat ke arah Caleb dan Matthew. "Ya, kita akan mendapatkan pil itu apapun yang terjadi." Keduanya berkata bersamaan. Tetesan keringat mengalir di wajah mereka berdua dan punggung mereka juga basah oleh keringat dingin. "Bagaimana mungkin aku terlibat dalam omong kosong ini?" Caleb mengutuk. Nasib buruknya Es segera keluar dari toko Kelby dan langsung menuju ke toko pakaian di dekatnya. Dia tahu pil-pil ini tidak normal, dan lelaki tua itu sangat menginginkannya. Namun, setelah mengetahui Es tidak mudah diajak bekerja sama, dia pasti akan melaporkannya kepada atasannya, dan membalas dendam pada Es karena menghalangi jalannya. Jika dia tidak bisa mendapatkan pil-pil itu, dia juga tidak akan membiarkan Es memilikinya. Dugaan Es benar sekali, jika Matthew berhasil, dia pasti sudah melarikan diri dari kota itu. Karena kedua pil ini bernilai hampir 100.000 koin ruby dan dia bisa mendapatkan harga tinggi di lelang manapun di kota Bintang 1 dan bisa hidup bahagia dengan kekayaan sebanyak ini. Namun sayang, Es menghalangi jalan Matthew dan dia bukan seorang kultivator, jadi dia hanya bisa menipu Es dengan memberitahu Asher tentang pil-pil itu untuk membalas dendam. Es membeli jubah baru dari toko pakaian dan mengenakannya. Dia baru saja keluar dari toko ketika dia melihat Pak Tua Matthew bersama 3 orang lainnya di sampingnya. Mereka jelas mencari Es. Kedua pria jangkung dan berotot itu adalah pengawal pribadi Asher dan Caleb juga merajuk di antara mereka. Es merasakan firasat berbahaya dari kedua pria itu dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri dengan tenang.
Kecuali mata tua Matthew seperti elang dan dia mengenali es bahkan dengan jubah baru. Bagaimana dia bisa melupakan bajingan yang mencuri pilnya? Lihat orang itu mengenakan jubah biru dan topi panjang. Dialah orangnya. Kejar dia dengan cepat, teriak Matthew dengan waspada. Kambing tua ini. Es memaki Matthew tua sambil berlari di antara massa. Es tidak punya pilihan selain menggunakan langkah diam sekarang. Ini siang hari dan silumannya tidak akan bekerja seperti malam hari. Oleh karena itu, dia hanya bisa bergantung pada langkah diam. Setelah menggunakan langkah diam, dia menjadi seperti angin sepoi-sepoi dan menghilang ke dalam massa. Kemana bocah itu pergi? Caleb berteriak dengan jengkel sambil terus mencari jejak es. Aku tidak tahu, dia terlalu cepat. Salah satu pengawal Asher mengatakan dia adalah seorang kultivator gerbang kedua dan yang paling kuat dalam kelompok ini. Apa maksudmu terlalu cepat? Apa kau mengatakan bahwa bocah itu lebih kuat darimu? Caleb menggonggong dengan marah, nyawanya dipertaruhkan. Jika mereka tidak dapat menemukan es, dia tidak berani memikirkan konsekuensi dari membuat Asher tidak senang. Aku khawatir, ya, dia lebih kuat dari kita. Aku bisa tahu setelah melihat kecepatannya. Penjaga kedua menjawab dengan frustrasi, mereka juga tidak ingin membuat Asher kesal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang paling takut dari mereka semua adalah Matthew yang paling ingin melihat es putus asa. Tapi sekarang setelah melihatnya melarikan diri seperti angin, Matthew mulai menyesali keputusannya untuk memberitahu Asher dan mendatangkan malapetaka pada dirinya sendiri. Ayo kita cari ke seluruh tempat ini. Kalau tidak ketemu, matilah kita. Bentak Caleb dengan panik. Mereka semua mulai mencari seperti anjing gila. Es berhenti berlari di gang, dia terengah-engah liar. Dia telah menggunakan langkah diam untuk waktu yang cukup lama untuk melarikan diri dari pesta lelaki tua itu. Aku belum selesai denganmu kambing tua. Tunggu saja, aku akan menunjukkan kepadamu seberapa dalam kuburan sebenarnya. Es sedang sibuk mengutuk Pak Tua Matthew ketika tiba-tiba panel hitam transparan muncul dan bersinar di depan matanya. Es mendengar suara manis sistem sebelum dia bisa mengerti apa yang telah terjadi. Garis bawah 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 garis bawah. Misi baru telah dikeluarkan. Panel misi. Martabat pencuri yang terhormat, seseorang mencoba mencuri dari pencuri dan ini tidak dapat diterima. Akibatnya, tuan rumah harus menunjukkan kepada pencuri tercela siapa pencuri sebenarnya. Tuan rumah harus mengosongkan seluruh perbendaharaan keluarga Kelby. Kehormatan seorang pencuri ada di tanganmu, tuan rumah. Hadiah berdasarkan kinerja tuan rumah. Misi pekerjaan akan diberikan tepat setelah tuan rumah menyelesaikan misi ini. Waktu tersisa, 2 tahun. Hukuman kegagalan misi, sistem akan menemukan tuan rumah lain dengan martabat pencuri. Garis bawah 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 garis bawah. Apa misi lain dan siapa keluarga Kelby ini? Bukankah orang-orang ini dari toko Kelby juga? S menggerutu dan memiliki ekspresi serius di wajahnya. S tidak membayangkan bahwa dia akan mendapatkan misi seperti ini dan misi ini tampaknya tidak sesederhana yang terakhir. Dia bisa tahu hanya dengan batas waktu 2 tahun penuh. Bahkan misi merampok toko Billy hanya memberinya 7 hari. Martabat pencuri ya, kurasa kau benar aku pencuri di sini tetapi mereka ingin merampokku. S merenung sambil tertawa getir. Petik 1. Baiklah pertama-tama aku harus melarikan diri dari pasar ini dari keempat preman itu, lalu aku bisa mencari tahu tentang keluarga Kelby ini. Aku punya waktu 2 tahun jadi tidak akan terlalu sulit, kuharap. S menyemangati dirinya sendiri. Saat S menunggu untuk memulihkan kinya yang terkuras, ia segera mengeluarkan botol pil merah dari sakunya. Botol-botol pil inilah yang menjadi alasan utama semua kejadian ini. Ia membuka tutup botol merah itu dan mengendusnya seperti Matthew. Saat aroma pil memasuki lubang hidung S, ia mendengar suara sistem di kepalanya. Pil kelas terendah terdeteksi, dapat diubah menjadi 10 EXP. Label hitam kecil muncul di atas pil di dalam botol. Apa? S bahkan tidak terkejut dengan misi kedua, tetapi ini benar-benar membuatnya sangat terkejut. S selalu khawatir tentang bagaimana ia bisa mendapatkan EXP dan SP tanpa melakukan misi, tetapi ia tidak dapat menemukan caranya. Tidak peduli seberapa banyak ia bertanya kepada sistem tidak akan memberitahunya. Sekarang tiba-tiba S melihat pemberitahuan tiba-tiba ini, ia menjadi terdiam.
Sistem, mengapa kau tidak memberitahuku bahwa aku dapat mengubah pil menjadi poin pengalaman sebelumnya? Aku bisa saja mengubah pil yang baru saja aku jual menjadi poin pengalaman. S cukup kesal dengan sistem berhati hitam ini. Pil-pil itu adalah pil sampah yang tidak dapat diubah menjadi EXP. Sistem menjawab tanpa emosi seolah tidak peduli dengan kemarahan S. Apa maksudmu dengan pil sampah? Itu adalah pil setengah putih demi Tuhan. Dan pil ini adalah pil putih. Apa kau gila menyebutnya pil kualitas terendah? S ingin mengumpat sistem sekarang tetapi menahan diri. Itu salahnya karena tidak memeriksa semuanya dengan saksama. S memakan pil acak sebelumnya tetapi tidak mempan padanya dan setelah itu hanya berpikir bahwa karena dia berkultivasi dengan ki surgawi dia tidak dapat menggunakan pil-pil normal ini. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa ada pil peringkat putih dalam jarahannya apalagi dia dapat mengubahnya menjadi poin pengalaman EXP. Dari mana si gendut itu mendapatkan pil-pil ini? S sangat bingung dengan ini. Bahkan di wilayah dalam, pil-pil ini dapat membawa malapetaka bagi siapa saja yang memilikinya jika mereka tidak memiliki latar belakang seperti S. Namun, seorang pemilik toko biasa di wilayah luar memiliki dua pil itu agak mengejutkan. S tidak tahu bahwa Billy menemukan pil-pil ini terkubur di dinding rumahnya. Bahkan dia terkejut tentang hal ini dan dalam kegembiraannya, dia menghancurkan seluruh rumah menjadi puing-puing. Tetapi dia tidak menemukan botol pil lagi. Adapun bagaimana mereka sampai di sana, bahkan Billy tidak tahu. Dia berencana untuk menyuap pil-pil ini ke beberapa keluarga di wilayah dalam dan memasuki wilayah dalam tetapi sayangnya itu menguntungkan S pada akhirnya. Jika pil peringkat putih dapat diubah menjadi EXP, maka bukankah ini berarti pil kelas atas juga dapat diubah menjadi EXP? S merenung dan menjadi sangat bersemangat. Dia akhirnya menemukan cara untuk mendapatkan EXP tanpa melakukan misi. Karena kedua pil ini dapat diubah menjadi 20 EXP, maka ubah saja. Bajingan tua serakah itu sangat menginginkannya, jadi mari kita beri dia pil kelas putih. S bergumam dengan jahat dan membentuk rencana jahat untuk memberi pelajaran kecil kepada badut tua itu. Konversi selesai. 20 EXP telah ditambahkan ke statusmu. EXP 70/1000. Saat EXPS meningkat, dia bisa merasakan ki surgawinya pulih dengan cepat. Kedua botol pil merah itu sekarang kosong dan pil di dalamnya berubah menjadi debu, diubah menjadi EXP. Sekarang saatnya memberi pelajaran pada si tua bodoh itu. S menyeringai jahat. Setelah selesai dengan persiapan kejutannya, S kembali ke arah Matthew dan dengan cepat melihat mereka. Mereka berempat masih mencarinya dengan putus asa seperti anjing gila. S dengan cepat meletakkan kedua botol merah itu di tengah jalan dengan hati-hati. S berteriak sekeras-kerasnya, "Ya Tuhan, seseorang meninggalkan pil putih di tengah jalan." Setelah berteriak, dia mengaktifkan langkah diamnya dan berlari menuju arah hotel tempat dia menginap. Dia harus melarikan diri sekarang atau dia tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk melarikan diri tanpa diketahui. Suara S menggelegar bagaikan guntur, bahkan dari jarak 1 mil orang-orang mendengarnya dengan jelas. Ketika pil kelas putih berbunyi, seluruh pasar menjadi sunyi senyap. Pak Tua Matthew juga mendengar suara S dan matanya tertuju pada dua botol merah di tengah jalan. Sama seperti dia, Caleb dan semua orang yang hadir juga menatap dua botol merah. Caleb berteriak keras sebelum ada yang bisa mengambil botol-botol itu, semuanya, dua pil kelas putih itu milik keluarga Kelbiku. Pil-pil itu dicuri pagi ini oleh pencuri kecil dan kami mencarinya sepanjang hari. Jika ada yang tidak percaya padaku, kalian semua dipersilakan untuk mengonfirmasi kepada Tuan Muda Asher bahwa itu adalah pilnya. Seperti yang diharapkan ketika semua orang mendengar nama keluarga Kelby, mereka berhenti bergerak, tetapi ketika mereka mendengar Tuan Muda Asher, wajah mereka menjadi pucat, mereka tahu orang macam apa Asher ini, orang yang sangat kejam. Jika pil-pil itu benar-benar miliknya, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk pil melihat semua orang berhenti. Caleb mengangguk puas. Dia harus menggunakan nama Asher atau pil-pil itu akan menyebabkan pertarungan berdarah besar. Orang-orang mungkin tidak mengenalnya tetapi mereka tahu siapa Asher sebenarnya. Haha, Anda bercanda Tuan Muda Caleb, bagaimana kita bisa mengambil barang-barang milik Tuan Muda Asher? Saya mengucapkan selamat kepada Anda karena telah menemukan barang-barang milik Tuan Muda Asher.
Sampaikan salam perpisahan saya. Seseorang yang berpengetahuan luas dengan cepat mengenali Caleb dan menyimpulkan bahwa itu benar-benar pil Asher dan segera melarikan diri dari tempat kejadian. Ya, bagaimana kita bisa mengambil barang-barang Tuan Asher? Kami juga mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Asher karena telah menemukan pilnya. Selamat tinggal. Semua orang mulai mengucapkan beberapa patah kata saat mereka segera melarikan diri. S juga melihat pemandangan ini dari jauh dan raut wajahnya menjadi gelap. Tuan Muda Asher ini juga dari keluarga Kelby dan tampaknya mereka tidak mudah dihadapi. Misi ini tidak akan semudah yang saya kira. Dia menghilang di tengah keributan. Garis bawah 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 garis bawah. Setelah melihat semua orang melarikan diri dari tempat kejadian seperti lalat, Caleb bergerak menuju botol-botol merah dengan tangan di belakang punggungnya. Ia menjadi sombong lagi dan santai setelah melihat tidak ada yang berani mengganggu dia, dan tidak berebut pil putih. Caleb meraih kedua botol merah di tangannya dan tersenyum lebar seperti anak kecil yang baru saja mendapat mainan baru. Pak Tua Matthew, apakah kau menemukan tikus kecil itu? Caleb bertanya kepada Matthew tentang es dengan seringai lebar. Tidak, aku khawatir bocah nakal itu berlari terlalu cepat. Ia pasti memilih untuk meninggalkan pil-pil ini dan melarikan diri dengan selamat. Pak Tua Matthew berkata ia juga berseri-seri karena gembira. Bocah nakal, mari kita lihat apakah kau berani bersikap sombong di depan orang tuamu lagi, haha. Ia akhirnya mendapatkan balas dendamnya. Baiklah, kita dapatkan pil-pil itu sehingga tikus kecil itu tidak penting lagi. Ayo kita pergi dan laporkan kembali kepada Tuan Muda Asher, kita tidak bisa membiarkannya menunggu. Caleb berkata dengan tergesa-gesa dan segera mulai kembali ke toko Kelby. Garis bawah 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 garis bawah. Saat ini di dalam toko Kelby, di lantai 15. Caleb dan Matthew tersenyum seperti orang idiot. Di depan mereka ada Asher yang duduk di kursi dan di antara mereka ada meja giok putih. Di atas meja itu diletakkan dua botol pil merah yang bersinar. Caleb dan Matthew mengharapkan imbalan besar untuk kerja keras mereka. Terutama Matthew, dia selalu ingin menjadi manajer lantai tetapi dia tidak memiliki kemampuan tetapi sekarang dia telah menyumbangkan dua pil peringkat putih dan itulah sebabnya dia berada di awan 9. Anda melakukan hal yang benar dengan menggunakan nama saya. Apakah Anda membuka botol pil ini? Asher bertanya dengan dingin. Dia tampak tenang di luar tetapi di dalam dia sangat senang setelah mendapatkan dua pil kelas putih tanpa banyak usaha. Kami tidak berani menyentuh milik Anda Tuan Muda, kata mereka berdua bersamaan. Asher sangat puas dengan sikap seperti ini. Dia juga tidak suka orang lain menyentuh barang miliknya. Asher mengangkat botol pil merah dari meja dan membukanya untuk melihat pil putih. Ketika dia membuka tutupnya, tidak ada aroma pil yang masuk ke hidungnya. Dia mencium sesuatu yang sangat busuk dan menjijikkan. Warna wajah Asher berubah dari putih menjadi biru dan melempar botol pil berwarna merah secara naluriah. Botol kaca itu pecah dan yang masuk ke dalamnya adalah pil hitam yang sangat kecil. Ketika Caleb dan Matthew melihat reaksinya, mereka tidak mengerti apa yang terjadi tetapi ketika mereka melihat pil hitam kecil, itu wajah mereka menjadi kaku dan semua darah yang mengalir di dalam tubuh mereka berhenti karena takut. Matthew buru-buru berlutut dan mulai membenturkan kepalanya di depan Asher yang berwajah ungu. Kakakmu menyebut ini, kotor tikus, pil putih. Asher meraung dengan sangat malu. Dia tidak pernah menyentuh sesuatu yang kotor sepanjang hidupnya dan merupakan orang yang sangat rapi dan bersih. Namun, sekarang seseorang berani memberinya kotoran tikus untuk dicium. Bagaimana mungkin dia tidak kehilangan akal sehatnya dan menjadi sangat marah. Yang terburuk dari semua hal, dia terlihat melakukan hal yang paling memalukan dalam hidupnya oleh orang lain. Ini tidak bisa dimaafkan. Asher tidak tahu siapa yang melakukan ini padanya, tetapi dia tahu siapa yang memberinya kotoran tikus ini. Kau bisa membenturkan kepalamu di akhirat. Mati. Asher tidak memberi Matthew kesempatan untuk memohon belas kasihan dan menendang kepala Matthew dengan kekuatan penuh dari basis kultivasinya. Bang, bagaimana mungkin manusia seperti Matthew menahan tendangan kultivator? Kepalanya meledak seperti semangka dan mati karena keserakahannya. Ketika Caleb melihat kepala Matthew menjadi pasta daging, dia hampir memuntahkan perutnya. Tetapi menahannya karena iblis sekarang menatapnya. Dengan dingin,
Dia langsung berlutut dengan wajah pucat. Aku ingin 500 pil setengah putih bulan ini. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya maka kau bisa bergabung dengan orang tua ini di dunia bawah. Jika sesuatu terjadi di sini, ingat aku tidak menyiksa seseorang, untuk waktu yang lama. Sekarang enyahlah. Asher mengancam Caleb dengan niat membunuh yang kuat yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Asher tidak bisa membunuhnya seperti ini. Tidak peduli seberapa marahnya dia tidak akan membunuh angsa yang bertelur emas seperti itu dan hanya memberinya misi mustahil yang tidak mudah untuk diselesaikan. 500 pil setengah putih akan memberi pelajaran pada bajingan sombong ini. Dia semakin tidak terkendali hari demi hari. Itu akan mengikatnya. Itulah pikiran Asher yang sebenarnya. Ya, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan Tuan Muda. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Melihat tatapan mata Asher yang tajam dan dingin, Caleb tidak punya pilihan lain selain menyerah. Hidupnya lebih penting daripada harga dirinya dan ini adalah kesalahannya sejak awal. Seharusnya aku memeriksa pil-pil itu. Sial, dia akan membuatku bekerja sampai mati. Caleb mengutuk Asher dalam hatinya saat melarikan diri dari lantai 15. Dia harus segera mulai bekerja jika dia tidak ingin berakhir seperti Matthew. Setelah mengusir Caleb, Asher melihat botol pil merah terakhir di atas meja. Kemarahannya mencapai tingkat baru dan berteriak, "Black Fox." "Ya, Tuan Muda." Black Fox muncul seperti hantu. "Kau melihatnya, kan?" Asher marah tetapi dia tidak berteriak padanya seperti Caleb. "Ya." Black Fox menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya tetapi di matanya yang seperti rubah kuning, kilatan aneh muncul. Asher menjadi semakin marah tetapi dia adalah bawahan terbaiknya dan dia tidak bisa begitu saja menghukumnya karena itu bukan salahnya, sejak awal. Aku ingin bajingan itu hidup tidak peduli biayanya. Cari dia untukku dan bawa dia ke sini, aku ingin memberitahunya konsekuensi bermain api. Asher memerintah dengan dingin sambil menggertakkan giginya karena marah. Asher membenci bajingan itu sampai ke tulang yang bahkan tidak dikenalnya. Lagi pula, jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Tuan Muda yang mulia dari keluarga Kelby seperti dia bisa mencium kotoran tikus? Dia tidak bisa menemukan kedamaian sampai dia menyiksa bajingan kotor itu. Aku akan pergi sekarang dan menyelidikinya untukmu Tuan Muda, kata Black Fox sambil menghilang lagi. Tapi kali ini suaranya tidak lagi tanpa emosi, ada sedikit kegembiraan di dalamnya, meskipun dalam kemarahan Asher tidak menyadarinya. Garis bawah 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 garis bawah. Setelah berhasil melarikan diri dari pasar utama, S akhirnya kembali ke penginapan. Dia menyeret tubuhnya yang kelelahan ke kamarnya dan melemparkan dirinya ke tempat tidur yang lembut. Hari yang gila, yah, aku mendapat misi darinya dan itu sulit. Tapi aku benar-benar ingin melihat wajah Tuan Muda Asher ketika dia membuka botol pil itu dan melihat, hadiah spesial, ku dan bukan pil kelas putih itu, hahaha. Orang tua bodoh itu juga akan dihukum olehnya, lagi pula dialah yang memberitahu Asher tentang pil-pil itu. S tertawa sambil merenungkan hadiah istimewa yang dikirimnya. Namun S tidak tahu bahwa Matthew sudah meninggal dan Asher saat ini sedang berlumuran darah untuknya. Jika dia tahu orang macam apa Asher, dia tidak akan sesantai ini sekarang. Aku harus mencari informasi tentang keluarga Kelby besok dan membuat rencana yang sesuai dan melanjutkan dengan hati-hati. S hanya bergumam ketika mendengar ketukan ringan di pintu. Tut-tut, Tuan, aku di sini untuk mengantarkan makan malam Anda. Sebuah suara lembut namun menawan terdengar di ruangan itu. S tidak banyak memikirkannya dan akan membuka pintu ketika dia tiba-tiba berhenti di jalurnya karena dia punya firasat aneh bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di sini. Dia ingat betul suara pembantu kemarin, yang memberinya koin ruby sebagai tip. Dia juga yang mengantarkan sarapanku pagi ini. Lalu kenapa dia tidak ada di sini sekarang? Apakah mereka menggantinya? Otak S mulai bekerja dengan kecepatan penuh. Dia merasakan firasat buruk dari indera jiwanya dan peringatan indera jiwa itu tidak boleh dianggap enteng. Dia hendak menggunakan indera surgawinya ketika pintu terkunci. Klik terbuka tanpa kunci. Pintu perlahan mulai terbuka. S tahu musuh telah menyerbu kamarnya karena kecerobohan yang menyertai keberhasilan demi keberhasilannya dan dia lengah. Sekarang dia harus membayar harganya. Melihat pintu terbuka S dengan cepat melompat ke sudut ruangan tempat pedangnya berada. Dia dengan cepat meraih kedua pedang dan siap bertarung dengan musuh besar yang menyerbu kamarnya. Namun,
Setelah beberapa saat tidak ada ledakan atau pasukan besar datang dari pintu yang terbuka. Apakah mereka menungguku untuk melakukan gerakan pertama? S berpikir serius. S memilih untuk melompat keluar jendela dan melarikan diri dalam kegelapan. Dia yakin bisa melarikan diri tanpa goresan. Tetapi menghentikan gerakannya karena dia mendengar langkah kaki datang dari pintu yang terbuka dan hanya satu orang. Sosok anggun memasuki kamar S. Hanya dengan melihat sosok seperti ini, orang bisa tahu itu adalah seorang wanita. Dia tingginya 1,8 meter dan mengenakan kipau hitam dengan celah pendek yang memperlihatkan kakinya yang panjang dan bersalju. Gaun ini sangat cocok dengan sosoknya yang seksi. Terutama dua puncak besar di dadanya, mereka tampak seperti akan keluar dari gaunnya dengan gerakan apapun. Rambut hitam panjangnya seperti air terjun. Hanya saja sangat disayangkan bahwa orang tidak dapat melihat wajahnya karena dia mengenakan topeng rubah hitam. Tapi mata coklat rubahnya yang cantik berbinar seperti bintang. Tangannya yang putih halus memegang nampan dengan makan malam es. Gadis yang mengenakan topeng rubah itu sebenarnya adalah bawahan utama Asher, Black Fox. Tapi dia tidak mengenakan baju zirahnya dan ini menunjukkan karakteristiknya yang seksi. Jika Asher melihatnya sekarang, dia akan bingung karena bahkan dia tidak melihat Black Fox seperti ini sebelumnya. Black Fox sebenarnya adalah hadiah, atau hanya budak yang diberikan kepada Asher oleh ibunya. Ibunya berasal dari keluarga Grand, keluarga peringkat kedua di wilayah dalam. Itulah sebabnya posisi Asher tinggi di keluarga Kelby dan tidak ada yang berani mengganggunya, ditambah lagi dia sendiri berbakat. Ketika dia menerima Black Fox, bertahun-tahun yang lalu bahkan pada saat itu dia mengenakan baju zirah hitam dan topeng rubah ini ada di wajahnya. Dia seperti boneka tanpa emosi. Ibu Asher hanya mengatakan kepadanya, tidak akan mencoba melepaskan topengnya, jadi dia tidak pernah terlalu peduli tentang itu. Karena dia berbakat dan menyelesaikan pekerjaan, dan itulah yang terpenting. Garis bawah 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 garis bawah. Rubah hitam dengan anggun memasuki kamar es sambil memegang nampan berisi piring di tangannya yang seputih susu dan menutup pintu dengan kekuatan yang tak terlihat. Dia meletakkan nampan di atas meja kayu dan dia duduk di salah satu dari dua kursi di sekitar meja. Kamu harus makan dulu atau akan menjadi dingin. Suaranya seperti angin hangat di musim dingin, sangat menyenangkan di telinga. Es terperangah oleh perkembangan yang tiba-tiba ini dan tercengang melihat wanita bertopeng rubah ini. Dia hampir melepaskan pedangnya setelah mendengar suaranya yang indah ada semacam campuran kekuatan yang menyihir di dalamnya dan Es mengira dia bukan musuh. Namun dia cepat sadar karena perasaan jiwanya dan yang terpenting adalah topeng rubah hitam memberikan perasaan jiwanya perasaan suram. Kamu. Siapa kamu sebenarnya dan apa yang kamu inginkan? Es mengarahkan ujung pedangnya ke topengnya. Dia berbahaya. Kilatan terkejut melintas di matanya setelah melihat Es tidak terpengaruh oleh keterampilan pikirannya. Kamu bisa makan dulu, baru kita bisa bicara. Rubah hitam berkata dengan wajar seolah-olah itu adalah kamarnya sendiri dan kali ini tidak menggunakan keterampilannya lagi. Katakan saja apa yang kamu inginkan dan pergi, jangan memaksaku. Ancam Es. Aku tahu hantu hitam yang terkenal dari wilayah luar tidak mudah dihadapi. Karena itu aku di sini bukan untuk berkelahi denganmu. Aku hanya di sini untuk membentuk kemitraan yang setara. Rubah hitam berkata dengan jujur sambil meletakkan tangannya di bawah dagunya. Getaran mengalir di sekujur tubuh Es setelah mendengar nama, hantu hitam, dan hatinya menjadi dingin. Bagaimana dia tahu? Itulah satu-satunya pertanyaan dalam benaknya saat ini. Es sangat yakin untuk menyembunyikan dan membersihkan jejaknya dengan hati-hati. Namun gadis bertopeng ini mengungkapnya 2 hari setelah memasuki wilayah dalam. Ini merupakan pukulan besar bagi harga dirinya. Es mengencangkan pegangannya pada gagang pedangnya dan hendak menyerang dengan menggunakan teknik pedang bayangan ganda ketika gadis bertopeng itu tiba-tiba mengangkat tangannya yang seputih salju ke udara dan berbicara dengan polos, "Lihat, aku bahkan tidak punya senjata. Kau tidak akan menyerang gadis yang tidak berbahaya sepertiku, kan? Dan jangan khawatir, rahasiamu aman bersamaku, hanya aku yang mengetahuinya." Ketika Es mendengar ini, dia memaksa dirinya untuk tenang dan sedikit melonggarkan pegangannya pada gagang pedangnya, tetapi dia tidak menyingkirkan pedangnya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan dan aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Es dengan tenang membalas tetapi jantungnya berdebar kencang.
Ae tidak tahu bagaimana gadis ini sampai pada kesimpulan ini, tetapi dia tidak punya bukti bahwa dia adalah hantu hitam. Bahkan jika keadaan memburuk, dia yakin dengan kemampuannya melarikan diri. Dia tidak melarikan diri sampai sekarang dan masih berbicara dengannya karena dia tidak merasakan niat jahat atau niat tersembunyi dari fluktuasi jiwanya. Hihihi, kau menyembunyikan jejakmu dengan sangat baik, bahkan aku tidak menemukan informasi apapun tentangmu terlebih dahulu, dan kau bahkan menyelinap ke wilayah dalam tanpa memberitahu siapapun. Harus kukatakan aku cukup terkesan dengan kemampuanmu. Tapi kau membuat kesalahan besar dan itu adalah kau menjual barang rampasanmu ke toko Kelby. Artinya kau pergi ke toko orang yang sama yang menyelidikimu. Dia terkikik sambil menunjukkan kesalahan S. Aku tidak mengerti. S mendesah dalam-dalam dan menghentikan aktingnya. Dia bisa merasakan gadis ini memiliki beberapa bukti kuat tentangnya. Selain itu, dia tidak memiliki permusuhan terhadapnya, jadi dia memintanya untuk menjelaskan dirinya dengan jelas. S cukup bingung sekarang. Bahkan jika dia pergi ke Kelby Shop ini tidak berarti apa-apa karena banyak sekali orang yang melakukan transaksi seperti dia setiap hari. Begini, saat kau mencuri dari si gendut itu, Asher sudah membuntutimu. Dia orang yang sangat rakus dan ambisius saat mendengar kau membuka perbendaharaan bintang 1 tanpa memberitahu siapapun dan bahkan menonaktifkan susunan ilusi. Dia tahu kau punya semacam harta karun atau keterampilan rahasia dan menginginkan keterampilan itu untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia memerintahkanku untuk mencarimu. Tapi kau terlalu pandai menyembunyikan jejakmu dan bahkan aku yang pandai menemukan orang tidak dapat menemukan jejakmu. Tapi aku menyelidiki apa yang kau curi dari toko si gendut itu. Rubah hitam itu terkekeh seperti anak kecil yang baru saja memecahkan misteri besar. Jadi maksudmu, kau sampai pada kesimpulan ini berdasarkan jumlah pil yang kucuri dari Billy? Tidak, bukan ini. Aku sudah makan salah satu pil sebelumnya jadi jumlahnya tidak sama. Mungkinkah itu sifat pil? S sangat pintar dan langsung menemukan banyak celah dalam penjelasannya dan tampaknya, itu tidak cukup untuk mengungkap bahwa dia adalah hantu hitam. Kau benar, itu bukan jumlah pil atau sifatnya, tapi... Mata Black Fox yang seperti rubah berkedip misterius sebelum dia melanjutkan, bisakah kau menjelaskan identitasmu sebagai S. White? Yang seharusnya berada di daerah kumuh di wilayah luar sekarang, tetapi bagaimana dia bisa berada di wilayah dalam tanpa ada yang mengetahuinya? Dia melontarkan pertanyaan pada S seperti anak panah. S meratap, apa yang membuatmu berpikir, orang biasa bisa menjadi Black Ghost? S meletakkan kedua pedang dan duduk di seberang Black Fox, dan mulai makan. Dia menyerah sepenuhnya di hadapan wanita bertopeng ini. Jika dia benar-benar ingin menyakitinya atau menginginkan rahasianya, dia hanya perlu memberitahu Asher bahwa dia ada di sini dan bahkan tidak perlu memberitahunya bahwa dia adalah Black Ghost. Asher akan datang ke sini dengan pasukan karena dia membenci S setelah apa yang dilakukan S. Kurasa begitu karena hanya gubuk kecilmu di daerah kumuh yang kosong. Ketika aku bertanya di sekitar lingkunganmu, mereka berkata anehnya selama sebulan kau selalu tinggal di dalam gubuk dan tidak pergi bekerja juga. Adik perempuanmu menghilang secara misterius sebulan yang lalu dan setelah itu kau juga. Awalnya kupikir kau hanya anak kecil yang menyedihkan yang mencari adik perempuannya yang hilang dan tidak terlalu memperhatikanmu. Tapi setelah apa yang kau lakukan pada Asher hari ini dan Caleb menggambarkan penampilanmu, aku langsung menghubungkan titik-titiknya dan disinilah aku mengunjungimu dengan ramah. Hihi, Black Fox terkekeh keras. Dia melihat S memakan makan malamnya yang tidak tampak seperti orang yang akan menyerangnya beberapa saat yang lalu. Harus kukatakan aku terkesan. Sekarang katakan padaku mengapa kau tidak memberi tahu Asher. Bukankah kau bekerja untuknya? S bertanya sambil terus makan. Dia diam-diam menyerap Ki sambil berbicara dan indera jiwanya hanya terkunci pada Black Fox. Jika dia merasakan sedikit saja permusuhan darinya, dia akan melarikan diri. Aku bekerja untuknya sampai aku menemukanmu pagi ini dan akhirnya melihat secercah harapan. Mata Black Fox berbinar gembira saat dia menatap wajah tampan S. Apa maksudmu, secercah harapan? S bingung. Aku selalu ingin menjadi pencuri sepertimu. Mata coklat Black Fox yang seperti rubah mulai bersinar seperti bintang. Apa? S hampir tersedak makanan saat mendengar kata-katanya. Kamu gila.